4 lagu. Padahal yang di atasnya 2 bait gitu. Tiada berkesudahan, ya kan? Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Ya udah yang lain. Tetap kulihat kasih-Mu, tak akan berakhir hidupku. Oh Yesus baik. Ya itulah, makanya Anda kan punya energi yang besar. Harus di depan. Kalau Anda di depan, nggak akan ngantuk. Saya sharing dikit nih. Kalau duduk di sana kan ngantuk, di sini nggak mungkin ngantuk. Di depan. Jadi Anda kalau mau nggak ngantuk, jadilah pengajar. Ya kan? Jadilah WL. Oke, kalau nggak mau jadi WL, nggak mau jadi pengajar, dalam hidup sehari-hari kita semua bisa. Saya bilang bukan nggak mau WL ngajar untuk hari ini aja loh ya, tapi untuk kedepannya tuh Anda perlu memikirkan pelayanan apa sih yang bisa saya lakukan ya. Selain di pekerjaan, dalam keluarga, ada nggak panggilan Tuhan secara khusus untuk saya lakukan? Nah, tapi lebih dari semua itu, sebenarnya kita punya kesempatan untuk menjadi kudus di dalam setiap pekerjaan, setiap aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Ini yang maksudnya dari Shalishu. Kita mengilahikan pekerjaan-pekerjaan aktivitas kita setiap hari. Ya, dengan mengilahikan ini, itu kesempatan kita menabung di surga, punya keabadian, nilai keabadian. Jadi semua pekerjaan, sekecil apapun, kalau kita lakukan dengan kasih, kata Teresa Lishu, disentuh dengan tongkat wasiatnya Teresa Lishu, itu tongkat kasih, maka semua pekerjaan itu punya nilai keabadian. Artinya punya nilai di mata Tuhan. Tapi walaupun pekerjaannya besar, tapi kita lakukan bukan untuk Tuhan, tapi misalnya untuk memuaskan ego sendiri, untuk mencari pengakuan orang, itu nilainya nggak ada. Jadi sia-sia sebenarnya, ya, di mata Tuhan. Oleh sebab itu Teresa ngasih jalan untuk orang yang tidak berkarya besar, dia tetap bisa hidup kudus dan besar di mata Allah dengan cara ini, ya, dalam hidup sehari-hari. Teresa nggak mengalami stigmata, vision, ekstase, dan lain-lain, nggak ada. Hidup Teresa Lishu itu konkret sekali, hidup yang biasa, yang dihayati banyak orang biasa. Lebih banyak sih di dunia ini orang yang menonjol ataukah orang yang biasa? Kurva normal itu pasti yang biasa, ya kan? Yang banyak. Nah, bagaimana supaya semua orang, bukan hanya yang menonjol saja yang bisa kudus, yaitu caranya dengan mengilahikan aktivitas setiap hari. Nah, kesetiaan pada perkara kecil dalam hidup sehari-hari ini sangat penting untuk mengerti jalan kecil Teresa Lishu ini. Dalam hal kecil kita bisa menjadi suci tanpa harus lewat stigmata. Anda tahu stigmata kan? Stigmata ya. Cinta lewat perbuatan dan tugas harian yang biasa dengan cinta yang besar. Nah, ini yang membuat kita bisa kudus. Caranya lewat 3 ini bisa. Lewat kaul 3 ini. Jangan, apakah Anda pikir ini hanya untuk biarawan? Iya memang. Tetapi ini bisa diterapkan juga dalam hidup kita. Kita coba lihat bagaimana kita menerapkannya dalam hidup kita juga. Dalam hal kemiskinan. Kemiskinan itu artinya kerelaan untuk kehilangan bukan hanya barang yang kita suka, tapi barang yang kita butuhkan. Contohnya, waktu disuruh ada orang yang dikatakan di dalam Injil, kalau ada orang minta mantolmu, kasih juga jubahmu. Jubah itu pertahanan kita yang terakhir di musim dingin, ya. Ini kita perlukan, ya. Mantol itu mungkin hanya yang kita suka gitu ya, tapi kalau barang yang kita suka diminta, kadang-kadang kita aja udah nggak mau ngasih. Ini kan kesukaanku, ya. Sepatu kesukaan, baju kesukaan, kita nggak mau ngasih. Tapi kata Teresa Lishu, bukan hanya itu yang kita siap untuk kehilangan, bahkan yang kita butuhkan. Misalnya tinggal satu-satunya apa? Jam tangan kita misalnya. Kalau nggak ada ini berarti kita kerepotan. Itu pun kita harus siap untuk kehilangan. Artinya
Kalau orang punya semangat kemiskinan seperti ini, hidupnya itu tenang gitu. Dia nggak akan takut. Tidak ada kelekatan apa-apa pada barang. Ya, sebenarnya itu semangat kemiskinan. Dan dikatakan, Teresia Lisieux pinter banget. Dia bilang kalau aku harus kehilangan barang yang aku suka atau yang aku butuhkan, aku bersuka cita. Karena apa? Bebanku jadi lebih ringan mengikuti Yesus, jalanku lebih cepat. Karena apa? Karena aku nggak dibebani oleh berbagai macam barang-barang dunia ini. Ya memang kayaknya untuk kita hidup di dunia ini kayaknya kok abstrak banget ya. Masa sih kita hidup di dunia tanpa barang? Kita hidup di dunia ini perlu barang, ya. Tapi tidak harus melekat, ya. Bayangin kalau apa sih yang kita punya ini nggak bisa hilang. Coba kasih tahu saya, apa ada dari barang kita yang kita punya, yang melekat pada tubuh kita dan tidak melekat pada tubuh kita, yang tidak mungkin hilang, ada nggak? Barang, ya kan? Loh kalau kasih itu jangan sampai hilang. Barang, nggak ada, ya kan? Kalau semua barang itu harus hilang, nanti toh juga harus hilang kalau kita mati, ya kan? Nah kalau kita tidak siap untuk kehilangan, maka kita pasti akan sangat menderita. Maksudnya gitu kan, akhirnya kan ujung-ujungnya baik buat kita. Pacar aja bisa hilang, ya kan? Jangan terikat pada apapun ya, supaya hati kita nggak terganggu, tetap ada damai. Untuk keperluan pribadi, Teresia Lisieux memilih pakaian dan barang-barang yang paling buruk. Dia tuh berusaha untuk nggak mengejar kenikmatan, ya. Ya sepertinya buat kita zaman modern ini realistis apa enggak sih? Sebenarnya tetap realistis ya. Kadang-kadang kita kalau bulanan lagi kenceng, gajian lagi oke, kita bisa minum Starbucks tiap hari, ya kan? Kita bisa makan Burger King tiap hari kalau mau, ya. Itu junk food itu ya. Nah, tapi kadang-kadang kan tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang ada keperluan lain yang mendesak sehingga kita nggak bisa makan yang kita suka. Kalau orang udah biasa latihan untuk tidak mengikuti apa yang dia pengen terus, dia akan lebih mudah menjalani. Setuju? Ya itulah maksudnya ya. Tidak menyolok tapi sangat radikal. Dia punya semangat kekosongan dan kelepasan. Kelepasan, Yohanes Salib juga mengajarkan kelepasan. Kemurnian, ini yang kedua. Yang pertama, kemiskinan. Anda setuju nggak bisa diterapkan untuk hidup kita? Bukan miskin gembel, bukan ya. Tapi punya semangat, tidak melekat pada harta. Teresia Lisieux itu kan suka melukis. Dia punya kuas yang suka sekali dia pakai. Tapi waktu dia mau pakai nggak ada. Hanya dia pakai kuas yang jelek. Nah, itu pun dia dibilang kesempatan untuk dia bisa lepas dari semua itu. Ibaratnya tidak suka protes lah. Hidup itu jangan banyak protes, jangan banyak mengeluh. Coba diterima, karena itu yang nggak enak yang kita alami. Kita pengen ini nggak dapat, pengen itu nggak dapat, itu latihan untuk kita tidak melekat pada harta, pada ide, pada hobi, pada apapun. Kalau orang seperti itu siap hidup dimanapun, kapanpun, ya kan? Taruh di hutan aja bisa hidup. Tapi kalau terbiasa dengan semua kenikmatan, retret sehari aja udah kayak neraka gitu. Gak bisa makan daging, tempat tidurnya beda dengan tempat tidurku, kasurnya agak keras dikit. Nah, gak bisa doa orang kalau masih terlekat pada hal seperti itu. Bisa dipahami? Setuju ya, kemiskinan bisa diterapkan. Yang kedua, kemurnian. Sikap keteraraan hati sepenuhnya pada Tuhan. Kemurnian ini kalau biarawan-biarawati artinya nggak kawin. Tapi kalau kita bukan itu, ya. Tapi kita betul-betul hanya rindu terarah pada Tuhan. Terus kalau terarah pada Tuhan, pacarnya dikemanain? Ya pacar tetap diapelin sih. Cuma maksudnya, kalau pacarnya bilang kita nggak usah misa ya, kita nonton aja. No. Kamu masih mau tetap jadi pacarku apa enggak? Kalau mau tetap jadi pacarku, kita misa dulu. Habis misa masih banyak waktu kok. Kita ngesel dulu. Habis ngesel juga masih ada waktu. Ya kan? Pacarnya tetap nggak mau. Enggak ah, nggak enak loh sel itu.
nggak happening banget gitu. Loh, lihat dong, kamu di sini dapat apa? Sesuatu yang mungkin kamu nggak bisa dapat di tempat lain. Pelajaran terrestrial issue, pelajaran doa, baca buku bisa, tapi ngesel kita kesempatan tuh doa bersama, mengalami bersama kasih Tuhan. Ya, jangan mau dikalahin sama pacar-pacar yang gitu ya. Pacar-pacar yang apa itu namanya? Alay-alay itu loh ya. Jadi artinya kalau kita menomorsatukan Tuhan, ya kita hidupnya bisa benar gitu. Kalau masih pacarannya aja udah mau disetir sama pacar yang alay, nanti kalau udah kawin gimana? Ya dong. Kalau kita bisa ngajak pacar kita untuk hidup yang benar lebih baik, yang dapat juga kita untungnya. Kalau dia nggak mau, ya berarti dia bakalannya nggak baik. Nanti nggak bakalan sih bibit. Berarti dia memang karakternya nggak mau diubah, misalnya untuk lebih baik. Ya berarti dia nggak cocok dengan kita yang baik-baik ini gitu kan. Iya dong. Jangan kita yang ini menurunkan standar. Standar rohani itu jangan diubah-ubah lagi, dinaikin terus, jangan diturunin. Standar rohani kok diturunin terus, ya? Setuju? Setuju, ya. Kemurnian itu terarah hati kepada Tuhan, gitu loh. Kemurnian itu pengen jadi milik Kristus. Milik Kristus itu bukan hanya frater Romo suster ya, tapi kita juga bersatu dengan Tuhan. Ini kita bisa mengasihi Allah dengan sepenuh hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kalau kita sungguh-sungguh mau jadi milik Tuhan dan mencintai Tuhan di atas segalanya. Tuhan itu gak merebut pacar kita, Tuhan gak merebut perhatian kita pada orang tua, Tuhan gak merebut waktu kita untuk kerja. Coba Anda keluar gak ngesel, Anda gak pelayanan. Saya yakin waktu yang nambah itu bukan waktu doa, tapi waktu searching, browsing, shopping online, chatting, update status. Nah, itu yang nambah. Tapi kalau Anda mau ikut Tuhan, Tuhan akan kita memberikan pada Tuhan waktu kita, porsi yang Tuhan juga patut dapat. Maka yang lain itu juga akan makin efektif hidup kita. Hidup kita akan menjadi efisien. Percaya nggak? Saya juga nggak nganggur. Saya ketua komisi kerasulan kitab suci di Malang. Di mana-mana ketua komisi kerasulan kitab suci itu pasti Romo. Tapi saya diminta oleh uskup. Saya ngajar di STFT, para frater. Ngajar juga gini-gini, yang ngasih retret dan lain-lain, rapat-rapat. Tapi ya bisa diatur gitu loh, ya. Asal kita ikut Tuhan itu lebih efisien lah time managementnya. Yang ketiga, kaul ketiga itu apa? Ketaatan. Jadi yang tadi kemurnian setuju apa enggak sih? Bahwa kita ini harus terarah pada Tuhan. Tuhan tidak merebut perhatian kita pada yang lain-lain pacar. Saya ingat sekali ada satu ilustrasi, satu tempat diisi bola pingpong, pasir, air, ya. Tuh ingat kan? Kita lakukan dulu yang paling penting, oke? Maka selalu ada tempat untuk melakukan rekreasi yang kita senang. Lakukan dulu yang menjadi porsinya Tuhan. Lalu pekerjaan kita dan keluarga, pasti masih ada kesempatan dan waktu untuk melakukan hobi kita. Tapi kalau kita udah ngisi hidup kita dengan hobi dan kesenangan melulu, air misalnya, udah penuh, ya udah yang lainnya nggak ada tempat lagi, ngerti? Ya jadi saya juga masih sempat lah baca koran, masih sempat nulis, masih sempat yang lain-lain yang saya suka, masih bisa olahraga, masih bisa masak. Saya nge-gym ya, nge-gym sehari tuh kalau pas di sini ya bisa 2 jam gitu. Tapi saya setelah misa pagi tiap hari plus doa 1 jam, seperti itu. Nah, oke ya, kemurnian itu penting, terarah hanya pada Tuhan. Boleh gak terarah pada duit? Boleh, tapi duitnya masukin kantong, jangan taruh di hati. Hati tempatnya Tuhan, duit tempatnya di kantong. Ya, kalau duit taruh di hati, itu akar dari segala kejahatan. Oke, yang ketiga, kalau ketiga itu ketaatan. Tanpa perlawanan menyesuaikan dengan kehendak Allah. Terrestrial issue itu taat,
Dia bilang apa? Taat itu sarana paling aman untuk melaksanakan kehendak Allah dan berkenan kepadanya. Jadi kalau Anda taat pada pelayan selnya salah, yang salah bukan Anda, ya enggak? Tapi kalau Tuhan mau pakai pelayan sel untuk meluruskan hidup Anda, dia akan ubah. Dulu suami saya nggak boleh saya pelayanan, dia bilang kamu cari popularitas. Sakit deh saya bilang, di sini ya dianggap popularitas, padahal saya niatnya enggak gitu rasanya. Tapi bisa jadi dia melihat sesuatu yang saya nggak lihat. Saya taat, dan pada waktunya Tuhan juga ubah hati dia, saya boleh pelayanan, boleh apa, dan sekarang dia juga pelayanan gitu. Jadi intinya apa? Kalau kita taat, Tuhan bisa pakai semua orang pun untuk melakukan kehendaknya, nggak usah khawatir. Kata punya pacar nggak boleh pelayanan, gimana ya? Pacar saya ngelarang saya ke gereja, pacar saya ngelarang saya ngesel, pacar saya ngelarang saya untuk rohani amat. Pacar yang seperti ini enaknya diapain ya? Diganti. Nah, ganti aja. Nah, jangan takut. Nah, kalau kita sebenarnya kita cari pacar itu untuk memenuhi kebutuhan kita atau untuk memenuhi kebutuhannya sih? Sebenarnya kita cari pacar untuk kita bisa mengasihi atau untuk dikasihi sih? Dua-duanya pasti ngomongnya gitu, paling aman. Tapi yang paling benar itu pertama-tama apa? Iya, itu yang lebih dewasa dong. Sebenarnya tanpa pacar pun kita bisa hidup apa enggak sih? Juga. Bisa lah. Ada Mit. Dengerin. Dengerin nih, waktu Adam pertama kali diciptakan sendirian loh. Terus dia disuruh dikasih tugas apa? Namain hewan-hewan. Dia namain nggak? Artinya dia disuruh kerja sama Tuhan. Dia bisa kerja. Dia bisa berfungsi dengan baik, melakukan tugasnya. Tanpa Hawa. Iya nggak? Tapi ketika dia sudah melakukan tugasnya baik, Tuhan kasih pendamping. Jadi kita lakukan dulu tugas kita, ngerti dulu panggilan kita, baru pendamping itu datang. Pendamping itu jangan dikejar, lari nanti tambah, ya. Jaim sedikit lah jadi orang. Saya ajarin yang cewek-cewek, nggak usah jual murah, jaim dikit, ya. Yang penting kencengin doanya, nanti dikirim oleh Tuhan. Maksudnya dikencengin doa itu plus perbuatan yang baik. Di balik perbuatan yang baik, hati yang dekat sama Tuhan terpancar wajah yang ceria. Makanya tuh banyak tuh Romo, wajahnya bersinar, banyak ibu-ibu yang suka, gadis-gadis juga. Tapi ketika akhirnya berhasil mencopot jubahnya Romo, habis itu loh kok gini ya? Nggak menarik. Nah, bukan artinya apa? Di luar Tuhan, sebenarnya kita nggak ada daya tarik gitu loh. Kalau Anda mau kencengin daya tariknya, kencengin doanya, kencengin perbuatan baiknya. Nah, yang baik itu bersinar dari jauh. Makanya yang di dalam buku saya menjadi kekasih Tuhan, kekasih suami. Jadilah kekasih Tuhan dulu, maka suami akan mengasihi, pacar akan mengasihi, gitu loh maksudnya. Ya, percaya nggak sih? Makanya saya bilang nomor satuin Tuhan, itu benar gitu loh. Bukan kata-kata Injil. Kata-kata Injil soalnya benar gitu loh. Bukan hanya kata-kata Injil yang kosong, tapi itu benar. Ya, karena itu akan mengubah karakter. Kalau karakter kita udah diubah, menarik, nggak usah diundang tuh datang semua itu, ya. Benar. Tapi kalau kita cuma ngejar tanpa kita mengubah karakter, yang lainnya pada bahasa Jawanya tuh gilo, ngerti nggak? Gilo itu apa ya? Udah lari aja menjauh. Kalau karakter kita masih seperti ulat, nggak diubah, ya nggak ada yang suka. Kalau udah jadi kupu-kupu yang indah, semuanya juga mau ngejar. Nah, baik. Dalam diri pimpinan, Teresia melihat itulah Allah sendiri yang berbicara untuk dia. Oke? Jadi enak kan?
Kalau kita punya atasan dalam hal rohani, dalam bidang rohani, ikutin aja. Maka ini jalan yang aman untuk kita bertemu dengan kehendak Tuhan. Taat kepada Allah itu berarti juga taat kepada orang yang kita lihat. Allah itu berbicara lewat orang lain yang punya otoritas atas kita. Setuju? Ya itu. Juga kepada Allah mengutus orang lain juga yang berbicara, berani menegur kita. Teman yang baik itu yang suka muji atau yang suka menasihati dan dengan benar? Ya dua-dua sih kita suka ya. Kalau cuma suka dipuji, hati-hati jatuh. Ya kayak Saul itu cuma suka pengen dengar orang yang membenarkan dan memuji dia, akhirnya dia jatuh. Tapi Daud, dia mau ditegur dan dia selamat. Ya kan? Sama seperti kita. Jangan hanya milih teman yang manis mulut, tapi orang yang berani mengatakan sejujurnya tentang kita. Kadang-kadang orang lain itu kan seperti cermin, ya, yang bisa melihat yang kita nggak lihat. Kita nggak bisa lihat tulisan ada di belakang kita. Kadang-kadang kan zaman dulu itu ditempelin tuh di belakang. Bukan zaman dulu ya, sekarang juga lah. Kalau digodain kan gitu. Saya ingat tuh waktu SMA ada teman saya ditempelin belakangnya, kita semua ketawain dia. Kalau nggak ada teman yang ngasih tahu, dia nggak akan pernah tahu di belakangnya ada apa. Ya jadi mau dengar sama orang lain yang kayaknya menyakitkan, tapi kalau mengandung kebenaran kita harus rela untuk diubah. Kasih persaudaraan, inilah artinya saudara di dalam KTM juga. Kita saling mau mengingatkan. Makanya kalau kita melayani kan berdua-dua, supaya saling mengingatkan. Kalau pelayanannya berhasil nggak sombong, kalau gagal nggak kecil hati. Ya. Ujiannya mengasihi Allah itu kalau kita mau mengasihi sesama yang susah-susah ini. Ya, kalau ngasih yang gampang-gampang sih, yang cantik-cantik, yang baik-baik sih gampang. Semua orang juga bisa, gitu ya. Tapi nggak ada nilainya dalam arti nggak tahu apakah cinta saya berkembang apa enggak. Tapi kalau kita mengasihi orang yang sulit, itu ujian. Kalau kita lolos berarti kita udah bertumbuh cintanya, naik kelas. Setuju? Nah, Allah itu mengasihi semua orang. Kita juga perlu mau menanggung kelemahan orang lain. Setuju? Menanggung kelemahan orang lain. Itu penting. Artinya apa? Kadang-kadang kita jengkel banget nih. Saya juga merasa dulu di keluarga papa mama saya nggak ke gereja, kakak saya nggak ada yang ke gereja. Kalau ada doa lingkungan saya yang harus datang. Padahal mulai pagi saya udah kuliah, jam 7 udah berangkat, jam 5 selesai masih ngelesin lagi. Saya ngelesin bahasa Inggris waktu itu. Saya SMA ngelesin anak SMA kelas 1, saya SMA kelas 3. Kuliah ngelesin lagi. Terus capek kan? Pulang rumah ada undangan lingkungan, gak ada yang mau datang, saya lagi yang datang gitu. Tapi ya belakangan saya pikir iya ya, Tuhan itu memang menyiapkan kita. Kita mau gak dibentuk dengan cara yang keras itu untuk kita bisa juga menjadi berkat buat orang lain ya. Cinta kasih sejati terdapat dalam menanggung kekurangan sesama. Makanya jangan ngomel kalau di dalam sel itu orangnya sulit semua, atau yang LB-LB gitu. Yang LB-LB itu kan biasanya sinis, susah dikasihi. Tapi kalau kita nggak mulai mengasihi dulu, dia nggak akan sembuh LB-nya. Jadi kalau kita sungguh mau nolong, cobalah tetap mengasihi dengan kekuatan dari Tuhan sendiri sebenarnya. Itu tadi, menyukai beda dengan mengasihi ya. Kalau kita mengasihi, walaupun kita juga sebenarnya jengkel ya, tapi kita tetap mau mengajak dia, tidak mengucilkan dia, tetap mau memberikan nasihat yang baik. Itu mengasihi. Baik, kasih persaudaraan seperti itu ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada orang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Yesus minta kita mengasihi seperti dia mengasihi. Inilah perintah baru. Mengasihi seperti apa? Seperti Yesus. Yesus mengasihi dengan cara yaitu ini. Mematikan apa? Mungkin kita nggak dibunuh secara fisik. Mematikan ego. Ya, kita mematikan ego kita dalam mengasihi orang lain. Yang dapat untungnya kita. Nomor 1, kita untungnya. Dapat untung kita dilepaskan dari ego yang sebenarnya ego itu sangat-sangat mengikat ya, dalam arti kita tidak bebas. Tetapi ketika kita mematikan ego Kristus yang hidup dalam aku, disitulah kebebasan kita yang sejati.
Nah, Teresa Lisieux punya trik satu lagi, bukan trik ya, kedalaman cinta. Dia bisa melihat kalau kamu misalnya kayaknya modelnya itu menjengkelkan banget, pasti di balik itu ada kebaikan, ya. Dan dia mencoba untuk mencari kebaikan. Kalau ada suster yang menjengkelkan, dia mencoba melihat kebaikannya. Dan dia kalau ada orang yang jatuh melakukan kesalahan, dia mencoba untuk tidak melihat kesalahan itu, tapi dia mencoba untuk melihat mungkin sebelum dia jatuh, dia pernah berbuat banyak sekali kebaikan, ya kan? Kadang-kadang kita kan cenderung menghakimi, orang kok sudah berdoa masih gitu tingkah lakunya, misalnya. Coba kalau Teresa Lisieux dia bilang, saat ini dia jatuh, sebelumnya itu mungkin dia sudah melakukan banyak sekali kebaikan, ya kan? Nggak mungkin orang itu hanya buruk aja, pasti kebaikannya tuh lebih banyak gitu, ya. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kebajikan itu seperti yang saya katakan di awal. Dia diam supaya temennya yang angkat tangan, padahal dia juga kepengen sebenarnya. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan, bila tergoda melihat kekurangan, maka Teresa Lisieux menelusuri keinginan baiknya orang itu. Dia mungkin gagal untuk berbuat baik, dia masih marah, tapi sebelumnya dia udah berjuang, tapi dia mungkin gagal, gitu loh. Tuh ya, apa yang tampaknya kekurangan bagiku bisa jadi suatu kebajikan jika maksudnya baik. Ya itu tadi saya katakan, bisa jadi orang itu kayaknya menjengkelkan sekali, tetapi bisa jadi di balik itu dia punya suatu intensi yang kita nggak tahu. Jangan sampai kita menjadi hakim yang salah dalam menilai. Nah ini, memberi kepada orang yang minta itu tidak menyenangkan daripada menawarkan apa yang memang kita ingin beri. Coba kalau misalnya temenmu minta dong jam yang lagi kamu pakai, ini jam yang saya paling suka, kita nggak mau dong kasih. Tapi kalau kita sudah milih-milih, ini baju yang saya nggak suka, saya mau kasih, itu lebih gampang, ya kan? Nah, itu kadang-kadang kepekaan Teresa Lisieux itu sampai segitunya. Dia mau ngasih apa yang memang orang lain butuh, bukan apa yang dia mau kasih. Paham ya? Kita mau ngasih apa yang memang orang lain butuhkan, bukan apa yang kita nggak butuh lagi lalu kita kasih gitu. Memberi kepada orang yang minta dengan cara yang manis itu nggak sulit. Tapi memberi kepada yang minta dengan kurang halus itu nggak gampang. Ini juga latihan semua, latihan. Tapi nggak enak, latihan itu pada saat dilakukan nggak enak. Tapi hasilnya kita suka. Saya nge-gym, kalau pada saat nge-gym tuh rasanya menderita. Tapi kan hasilnya ya memang sehat gitu ya. Menolak tanpa membuat orang tertolak dapat dilakukan jika cinta kasih berakar dalam diri kita. Jadi kita juga bisa menolak kalau suatu permintaan itu nggak pantas ya. Tapi dengan cara yang tidak menyakitkan, yaitu kalau kita mengasihi orang itu, maka kita bisa ngomongnya itu tidak melukai orang tersebut. Bisa dipahami ya? Ya udah habis kok ini, nggak penting ini. Nah, Teresa lebih suka bergaul dengan orang yang dicap sulit dan tidak menyenangkan. Satu suster tua itu sangat dijauhi oleh semua suster lain di biarannya Teresa Lisieux. Kalau lagi doa hening, giginya tuh goyang-goyang, bergeser sampai menimbulkan bunyi yang nggak enak didengar. Dan karakternya nggak baik. Tapi Teresa Lisieux berusaha untuk mengatasi antipatinya. Dia kan antipati sebenarnya, semua orang dasarnya nggak senang dong sama orang yang nggak baik. Tapi dia berusaha untuk mengatasi itu dan dia berhasil karena dia latihan. Dan akhirnya suster itu tanya, kamu kok bisa baik banget sama aku ya? Kamu lihat apa di dalam diriku, katanya si suster tua itu. Wah, aku lihat Yesus ya. Jadi intinya kita perlu mengatasi antipati kita terhadap orang lain. Dengan demikian kita berkembang di dalam kasih. Nah, malaikat cinta kasih artinya dia melakukan yang tidak menyolok, tidak diketahui Tuhan, tapi hanya Tuhan yang tahu. Dan ini merupakan bidang yang luas sekali untuk berkembang dalam cinta. Nah, waktu sakit, Teresa Lisieux itu disuruh untuk nulis autobiografi. Kamu tulisin semua yang kamu lakukan. Itulah yang kita baca, The Story of a Soul itu. Kisah sebuah jiwa, autobiografinya Teresa Lisieux. Dia nulisnya pada waktu dia sakit fisik. Nah, pada waktu dia sakit fisik itu ada suster-suster muda itu yang sering tanyain dia, gini, gangguin dia. Nah, sebenarnya pada saat sakit dan orang nulis itu butuh konsentrasi. Kalau digangguin buyar lagi konsentrasinya. Tapi ditanya, kamu kenapa sih nggak tegur aja mereka yang gangguin kamu?
Oh enggak, dia bilang justru karena aku sedang menulis kasih persaudaraan, aku nggak akan menolak ya. Jadi dia mempraktekkan apa yang diajarkan sendiri. Perbuatan sederhananya Teresa Lisieux misalnya apa? Melipat mantol yang berserakan demi cinta, menahan kehausan beberapa saat demi pertobatan orang berdosa, memilih barang yang terjelek untuk mengalahkan egonya, tidak mencari kenikmatan dalam hal makan, seringkali menghabiskan makanan sisa. Memilih yang terjelek ya. Ini yang kebalikan dari kita umumnya. Itu keinginan daging kita yang enak. Tapi Teresa Lisieux mencoba mengatasi keinginan daging. Tidak bersandar di kursi demi silih bagi jiwa-jiwa. Tidak mengeluh dan protes misalnya karena hawa dingin. Menanggung derita dan sakit dengan tersenyum, mencintai menderita dan tersenyum. Udah pada saat ini tadi udah saya itu. Jadi semua yang dikatakan Teresa Lisieux ini bukan perbuatan heroik besar, tapi cintanya besar banget karena tidak ada yang tahu. Anda bersandar, Anda nahan haus itu siapa yang tahu sih? Nggak tahu Anda itu haus, tapi Anda menahan dan dengan sadar mau mempersembahkan penderitaan ini supaya ada jiwa-jiwa yang berdosa bisa beroleh rahmat pertobatan. Baik, semua dari kita punya kesempatan yang sama untuk berkembang dalam kekudusan. Mari kita jalan bersama-sama di dalam satu sel dan persaudaraan di komunitas untuk mencapai tujuan yang sama, ya. Karena kita udah ada dalam spiritualitas yang sama, diajar yang sama, kita bersama-sama dengan para frater, suster, romo juga bisa mencapai semua yang disediakan Tuhan lewat komunitas kita. Amin. Baik, kita tutup dengan doa. Apa ada yang tugas doa? Mau tutup kan? Pulang ya? Kita doa penutup, saya doa ya. Kamu doa ya? Mau? Mau nggak? Oke. Kita didoain teman kita. Siapa namamu? Pau. Oke Pau, kamu doa. Berdiri aja deh, udah capek duduk tuh. Mari kita bangkit berdiri. Kita menutup rangkaian PPAT 2 part 3 kita hari ini. Yang dari awal juga udah Roh Kudus